Di sudut kecil kota Surabaya, terdapat seorang gadis bernama Reswati Amelia Cinta, atau yang akrab disapa dengan Amel. Sebagai siswi kelas 8 terbuka SMP Negeri 21 Surabaya, Amel menghadapi berbagai tantangan dalam proses belajarnya. Kelasnya itu kan ada reguler sama kelasku terbuka. Kalau reguler itu ada A sampai J, itu kelas biasa, masuknya dari setengah 7 sampai jam 2. Kalau kelasku itu terbuka, masuknya itu dari jam 10 sampai jam 2. Kayak masuknya jam 9, pulangnya jam 2. Itu pun pelajarannya itu cuma dari jam 9 sampai jam 12. Terus dari jam 12 sampai jam 1 itu kita istirahat, terus jam 1 sampai jam 2 itu kita ada SAS. Kalau buat pelajaran itu yang dari kelas itu biasanya lebih sering kayak dikasih tugas, terus sama kayak disuruh belajar mandiri, terus baru nanti kalau tugasnya udah selesai baru dikasih arahan kayak tugasnya itu gini baru materinya dijelasin gitu. Jadi lebih awal-awal itu disuruh buat belajar sendiri, terus kayak mahamin materinya sendiri gitu. Kalau dari kelas sih mungkin yang ditingkatin ya mungkin cara, kan sekarang kan kalau belajar itu kan ada dari dua ini ya, kayak dua ini, ada yang belajar langsung, ada satu itu yang lewat HP gitu. Amel tidak akan pernah melupakan satu hari itu, saat ia terpaksa belajar sendiri karena gurunya tidak hadir. Seringkali guru hanya memberikan tugas, lalu menyuruh kami belajar sendiri, kata Amel. Setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 12 siang, Amel berjuang memahami pelajaran di kelas dengan kondisi belajar yang seringkali tidak ideal. Meski dahulu bercita-cita menjadi perawat atau dokter, kini Amel lebih realistis dan ingin menjadi staf akuntansi seperti ayahnya. Kalau impian atau cita-cita dulu sebenarnya pengen jadi kayak perawat atau dokter gitu. Cuman kalau sekarang itu kayak lebih mikir mau kerja jadi accounting staff. Besok kalau nggak SMK ngambil jurusan akuntansi, teknologi komunikasi, atau kalau nggak ya yang DKV. Terbuka itu soalnya dulu kan aslinya sekolahnya tuh kayak sekolah yang aku gak tahu istilahnya, tapi kayak dulu sekolah ini tuh buat anak-anak yang kayak misal putus sekolah, itu kan umurnya kan gak mencakupi. Kan sekarang kalau daftar sekolah itu kan ada kayak kriterianya, ada minimal umurnya atau ininya. Nah kalau terbuka ini gak ada minimalnya, jadi kayak misal umurnya udah 17, 18 itu bisa masuk. Kayak temanku tadi itu ada yang 17 tahun. Kalau umurku tuh masih 14 tahun. Dulu itu aslinya aku didaftarin kayak sekolah kayak sekolah misalnya kayak pondok, kayak asrama gitu. Cuman aku nggak mau, aku pengen sekolah biasa. Terus akhirnya karena emang kayak aku nggak mau, terus akhirnya aku cari-cari terus dapat nih sekolah terbuka yang bisa langsung daftar gitu. Sebenarnya kalau senang sekolah di sini. Pengalaman sih kalau dari sini sebenarnya ya kayak misal di sekolah itu lingkungannya lumayan baik, terus teman-teman juga seru, asik, maksudnya kayak di lingkungan ini kayak nggak ada yang maksudnya kayak ngebully gitu, nggak ada. Terus kalau buat pelajaran juga ya banyak lah, guru-guru ngajarnya juga enak gitu, terus pelajarannya efektif, bisa diterima gitu, bisa masuk ke otak. Harapan Amel sederhana namun penuh makna. Berharap guru-guru lebih sering datang supaya anak-anak kelas terbuka bisa belajar dengan benar, sesuai dengan hak yang mereka miliki. Kisah Amel adalah cerminan semangat dan ketekunan di tengah keterbatasan, menjadi inspirasi bagi banyak anak lainnya. Dengan dukungan dari keluarga dan teman-temannya, Amel terus berjuang untuk meraih cita-citanya.